kan bibitnya lain. Oke. Yang rencana paling dibudidayakan untuk masa depan yang ini, yang bibit unggul. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hey. Baik. Ini jumlah keseluruhan dari 3 titik itu sekitar 4.000 ya. 4.000 pohon. Oke. Baik Mas, kita sekarang melaju ke yang satu lagi, yang poin yang satu lagi. Baik Kanca, ini baru 1 titik ya. Tanaman porang. Ya. Kalau bahasa Jermannya itu ilus ya. Baik, saya naik lagi, nanjak lagi nih ya. Nah, bagus tuh, nanjak lagi, lumayan menggelikan ya. Baik, masih beberapa menit lagi kita menuju ke lokasi yang akan kita ambil gambarnya hari ini ya. Nih tanaman kapol yang sudah lama, udah mulai mau dibarukan ceritanya nih. Baik. Tuh. Nah, dan di Pasir Muncang di sini bukan hanya porang sama kapol saja. Ternyata ada yang menanam paneli ya. Tadi sudah ada gambaran panelinya tadi. Nah, ini kebun paneli yang mau mulai berbuah ya, mulai berbuah dengan sebesar batang. Nih, batang-batangnya itu seperti ini nih. Tuh. Besar banget ini. Ini dalam satu pohon ini, satu batang ini panjang 12 meter itu sudah mendapatkan sekitar 5 kilo basah ya, paneli. Lumayan. Ini jalan, kondisi jalannya bagus ya. Rencana paling dibudidayakan untuk masa depan yang ini, yang bibit unggul. Ada kebun kapol ya, kebun kapol ya. Enak jalannya, sekalipun berlubang, enak yang berlubang biasanya. Oke, kencangnya kebun kapol. Bagus pokoknya. Mulai belajar berbuah. Sekalipun itu tidak bisa dikonsumsi oleh kita, tapi cukup menjanjikan ya. Menjanjikan, dan dari situlah Mas Herman bisa mendapat satu penghasilan yang cukup lumayan. Baik kan Kak? Ya.
sementara ada dari sini kelihatan pohon porangnya sementara ya. Ini ada singkong. Nanti maaf ke kamera, nanti si tante lagi sapu nyapu rumah, nyapu sampah di rumah maksudnya. Masa rumah disapuin? Nggak apa-apa tuh, Cek. Ini ada pare ya, tanaman pare, ada tomat. Tuh besar loh. Buahnya besar banget tuh. Mantap ya. Oke, baik. Sebentar lagi kita turun ke lokasi. Nah, ini kita mulai masuk ke halaman rumah pemilik kebun porang. Tuh, 2. Cukup bertangga, kita mundur lagi. Jalannya bertangga 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kancak nih, kita mulai masuk nih. Shoot. Baik, nah ini dari kejauhan sudah kelihatan tanaman langka ya. Ini kalau katanya hasil penelitian orang-orang Jepang ya. Kalau di Jepang itu orang yang memiliki dan mengkonsumsi buah porang, maka dia baru dikatakan orang yang kaya gitu ceritanya. Nah ini pemiliknya nih. Nah, pemilik porangnya udah masuk di kebun. Baik, kita lihat dulu, ambil dulu gambarnya semua sebelum kita mewawancarai pemilik porang ya. Seperti apa nanti pemilikan porangnya, pengurusan porang, pembibitan dan pemeliharaan porangnya. Baik, kaca nih mantap banget tuh, lihat ya. Oke ya, nanti kita bicara tentang itu Mas, apa ya namanya, buat pembibitan acung ya, acung porang. Bahasa nasionalnya bisa dikatakan porang, kalau bahasa Jermannya itu acung gitu ya. Oke Mas, yang mana Mas yang pertama kali kita tanyakan? Nah ini coba yang ini. Yang ini jenisnya lain. Ini jenis hitam kemerah-merahan. Oke, hitam ke merah-merahan tuh. Bibit unggul. Jadi harganya 2-3 lipat dari porang biasa. Ini porang hitam kemerah-merahan. Oke. Jadi itu dari satu tongkol begitu jadi berapa ratus itu? Tongkol paling ini kurang lebih 100 atau ya kurang lebih 100 lah. 100. Kalau yang ini 400-500. Oh satu gitu. tongkol. Satu tongkol. Ini sedikit. Tapi padahal bibit besar sama. Ini besar. dari bibit berapa kilo ini? Ya kurang lebih 1,5 kilo. 1,5 kilo. 1,5 kilo umbi. Oke.